Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk video yang kemarin. Di video yang telah lalu, saya telah memaparkan terkait dengan kerangka karya tulis ilmiah. Kemudian di minggu yang lalu juga, video yang saya sampaikan, saya telah menyampaikan tentang kerangka karya ilmiah, terutama tertuju pada skripsi. Kalau tidak salah pada pertemuan yang lalu, saya sudah menyampaikan untuk bagian bab 1, kemudian juga saya sudah menyampaikan pada bagian bab yang kedua, di mana yang kedua ini isinya adalah kajian pustaka dan teori, yang terdiri dari kajian teori, penelitian yang relevan, kerangka pikir, dan hipotesis penelitian. Kemudian langkah yang kedua, saya tinggal melanjutkan untuk kajian yang teori ini, saya lanjutkan pada bagian yang bab ketiga. Oke, bab ketiga ini berisi terkait dengan metode penelitian. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon maaf teman-teman semuanya, karena proses perekaman materi ini dalam keadaan hujan. Jadi kalau misalkan teman-teman mendengar suara yang lumayan agak gaduh seperti suara hujan, jadi itu memang suara hujan yang seminimal mungkin akan saya redam suaranya. Oke, teman-teman semuanya, silahkan persiapkan diri kalian masing-masing. Meskipun kalian sekarang sebagian besar masih di semester 1 ataupun di semester 3, yang mungkin belum menganggap bahwa kerangka karya ilmiah ini mungkin kalian anggap belum begitu penting. Tapi sebagian besar kalau kalian sudah semester atas atau kalian sekarang sudah berhadapan dengan skripsi, maka materi ini terkait dengan kerangka karya ilmiah skripsi ini tentunya menjadi angin segar untuk kalian. Karena ya untuk skripsi seperti ini, untuk sistematika ataupun terkait dengan urutan-urutannya, sudah pasti ini tidak akan diterangkan oleh dosen pembimbing skripsi kalian. Jadi kalian mau tidak mau harus belajar sendiri terkait dengan kerangka karya ilmiah skripsi. Jadi di sini saya berbaik hati kepada teman-teman semuanya, karena dalam struktur karya ilmiah khususnya skripsi ini saya terangkan panjang lebar dan secara gamblang. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan materi ini sanggup memberikan manfaat yang begitu besar bagi kalian yang akan menghadapi skripsi untuk tugas akhir kalian. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu metode penelitian. Jadi di dalam metode penelitian ini, yang pertama terdiri dari jenis penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga definisi operasional variabel, D. Populasi dan sampel penelitian, kemudian ada teknik instrumen pengambilan data, kemudian yang terakhir ada teknik analisis data. Oke, saya paparkan satu persatu. Yang pertama, jenis penelitian. Jadi teman-teman, ketika kalian melakukan penelitian, secara otomatis kalian pasti akan menentukan jenis penelitian kalian itu jenis penelitian yang mana. Jenisnya adalah kuantitatif, kualitatif, R&D, ataupun mix. Jadi teman-teman semuanya, ketika kalian melakukan penelitian, ini jangan sampai kalian tidak paham. Kalian itu penelitiannya jenis yang mana. Karena kalau ini tidak paham, maka ini nanti juga akan mempengaruhi data yang kalian peroleh. Data yang kalian peroleh itu nanti wujudnya seperti apa? Apakah wujudnya itu dalam bentuk angka atau wujudnya itu bukan angka? Nah, kalau wujudnya angka, itu nanti pengambilannya bagaimana? Kalau yang bukan angka, itu pengambilannya bagaimana? Itu juga harus kalian tentukan dengan baik. Jadi yang pertama, ketika kalian akan melakukan penelitian, ataupun sebelum penelitian ya, misalkan kalian sudah menentukan judul, kemudian kalian sudah mulai mengerjakan bab 1, bab 2 ataupun yang lain, setidaknya kalian sudah memahami jenis penelitian kalian itu jenis yang mana. Oke, saya terangkan satu persatu. Yang pertama di sini untuk jenis yang kuantitatif. Saya bacakan untuk jenis yang kuantitatif. Jadi ini adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai ataupun jumlah yang biasa diukur dengan
pasti besar kecilnya, serta sifatnya objektif sehingga penafsirannya sama bagi setiap orang. Jadi penelitian kuantitatif ini, data yang akan kalian ambil di lapangan ini adalah data dalam wujudnya itu dalam wujud angka. Jadi ya datanya itu mau tidak mau akan kalian terjemahkan ke dalam angka. Misalkan saja misalkan saya yang dari jurusan bahasa Indonesia. Misalkan saya ingin menilai seberapa bagus dan seberapa lancar mahasiswa dalam berpidato misalkan. Nah, kemampuan kalian dalam berpidato itu seluruhnya nanti akan saya ukur dengan menggunakan angka. Misalkan dalam angka ini misalkan suara kalian itu seperti apa? Apakah suaranya lantang, apakah suaranya itu tidak jelas, ataukah cuma jelas saja? Misalkan kalau suaranya lantang kalian memperoleh nilai 4 misalkan. Oke, 1 kalian memperoleh nilai 4. Kemudian ketika kalian ternyata kalian menunjukkan gestur yang baik, ataukah gestur yang sederhana, atau cuma diam saja. Ternyata kalian gesturnya yang sederhana, cuma biasa saja. Misalkan nilainya 3. Kemudian selain gestur, kemudian kalian bagaimana penggunaan kosakatanya gitu ya. Apakah kosakata kalian beragam? Apakah kosakata kalian itu monoton? Apakah kosakata kalian itu tidak berkembang? Ternyata misalkan gitu ya. Kalian ketika berpidato kalian sangat improve sehingga kosakata yang kalian gunakan itu sangat banyak. Misalkan itu nilainya 4 ya. Nah, dari nilai-nilai inilah data yang saya saya gunakan sebagai data penelitian. Kalau wujudnya nanti angka-angka seperti ini yang disebut dengan penelitian kuantitatif. Nah, kemudian dalam penelitian kuantitatif seperti ini, angka-angka ini mau tidak mau nantinya dalam analisis data ya ini menggunakan bantuan menggunakan bantuan statistik. Dengan programnya misalkan ada program SPSS di mana program tersebut atau teknik ini digunakan untuk menerjemahkan angka-angka yang sudah kalian peroleh di lapangan. Oke, kemudian yang selanjutnya setelah ada penelitian kuantitatif, yang berikutnya ada penelitian kualitatif. Kalau penelitian yang kualitatif ini penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Jadi ya kalian sendiri gitu ya. Di sini kalian sendiri sebagai instrumen kuncinya. Jadi ya ini tergantung dengan kalian ya. Jadi bagaimana kemampuan kalian dalam mengeksplorasi data ataupun data yang ada di lapangan. Kalau dalam penelitian yang kualitatif ini otomatis kalau yang ini datanya wujudnya angka, kalau ini datanya wujudnya bukan angka. Misalkan saya contohkan ya. Misalkan saya yang dari prodi bahasa Indonesia, saya ingin meneliti sebuah novel ya, sebuah novel. Ini saya teliti ya. Saya ingin meneliti bagaimana penokohan si A misalkan. Ternyata si A ini tokohnya meskipun dalam novel itu tergambar dia sosok yang kelihatannya jahat, ternyata ketika diteliti dia itu tidak jahat ya. Karena dia memiliki sisi misalkan dia cinta Indonesia misalkan gitu ya. Dia menentang penjajah misalkan gitu ya. Dia tidak terima bangsanya dijajah oleh orang lain misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan dalam apa? Misalkan dalam novel Siti Nurbaya misalkan. Novel Siti Nurbaya dengan tokoh antagonisnya misalkan ada Datuk Maringgi. Nah, Datuk Maringgi selama ini kita anggap adalah tokoh yang antagonis ya. Karena apa? Karena dia tokoh yang berseberangan dengan Siti Nurbayanya itu sendiri. Tapi ketika diteliti, ternyata Datuk Maringgi ini memiliki sifat yang patut diteladani. Atau dia ternyata sebenarnya adalah sosok yang baik atau bagus ya. Misalkan tadi gitu ya, dia cinta dengan Indonesia, misalkan dia tidak mau negaranya itu dijajah oleh Belanda, kemudian dia tidak mau membayar pajak kepada pemerintah Belanda misalkan. Nah, ini fakta-fakta bahwa Datuk Maringgi itu tidak sepenuhnya tokoh yang antagonis, karena di sisi yang lain ternyata Datuk Maringgi itu adalah sosok yang justru istilahnya sangat cinta dengan Indonesia.
Jadi dia tidak mau tunduk dan patuh dengan bangsa yang bukan bangsa Indonesia. Nah, ini nantinya kalau penelitian seperti ini nanti masuk ke dalam penelitian yang kualitatif atau bukan yang kuantitatif. Jadi wujudnya itu nanti ya bukan angka ya, tapi di sini wujudnya nanti ada bukti-bukti baiknya di mana gitu ya. Kemudian oh ternyata dia cinta Indonesia karena tidak mau membayar pajak, kemudian dia lebih memilih berperang dengan Belanda misalkan. Nah, ini kata-kata seperti ini menjadi bukti atau menjadi data untuk penelitian yang kualitatif ya. Jadi instrumennya itu kalian sendiri. Jadi ada yang menyatakan bahwa kalau kalian sudah jenuh dalam arti sudah tidak ada yang mampu kalian eksplorasi, tetapi di sini kalian sudah memiliki pengetahuan yang kuat gitu ya, maka penelitian itu bisa dianggap penelitiannya itu sudah selesai. Nah, dibandingkan dengan yang kuantitatif ini, ya ini jelas kalau penelitian yang kuantitatif ini jelas objektif karena wujudnya adalah angka. Maka kalau wujudnya adalah angka-angka ya otomatis itu terukur satu dengan yang lain itu yang sudah pasti terukur nilainya sama. Tapi kalau yang kualitatif ya ini tidak terlalu objektif. Karena bisa jadi pemahaman dan interpretasi antara orang satu dengan orang yang lain bisa jadi itu berbeda kalau dalam penelitian yang kualitatif. Yang selanjutnya ada penelitian R&D atau Research and Development. Jadi ini termasuk ke dalam penelitian pengembangan, di mana ini adalah suatu proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Jadi penelitian R&D ini adalah penelitian di mana kalian itu tidak hanya mengungkap fakta-fakta yang ada di lapangan, ya. Jadi di sini dalam penelitian R&D ini selain kalian mengangkat permasalahan, di sini juga kalian harus menghasilkan suatu produk. Jadi misalkan gitu ya, misalkan ada penelitian air dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor misalkan. Nah, maka penelitiannya kalian tidak hanya mengungkap fakta-fakta bahwa air itu bisa digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor, tapi kalian harus menghasilkan produknya. Jadi produknya apa ya? Produknya itu air bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan bermotor, itu harus kalian temukan. Nah, itu masuk ke dalam penelitian R&D atau Research and Development. Kemudian yang selanjutnya apa tadi? Selain R&D ada mix ya tadi ya. Yang terakhir tadi ada mix method atau penelitian gabungan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi ya yang namanya juga gabungan. Jadi mengambil atau menggunakan manfaat-manfaat yang ada di kuantitatif dan kualitatif. Bisa jadi di muka awal dikerjakan secara kuantitatif terlebih dahulu, kemudian selanjutnya dikerjakan dengan kualitatif. Yang pertama diungkap dengan data-data dalam wujud angka-angka gitu ya, angka 1, 2, 3 sampai 4 atau berapa. Kemudian dari data ini diperkuat dengan yang kualitatif. Jadi nanti hasil penelitiannya sudah pasti akan jauh lebih kuat tidak dibandingkan hanya menggunakan kuantitatif ataupun hanya menggunakan yang kualitatif. Next, yang selanjutnya setelah jenis penelitian, yang B ada tempat dan waktu penelitian. Jadi di dalam tempat dan waktu penelitian ini ya jelas, dan dalam penelitian itu harus jelas. Jadi tempatnya itu kalian laksanakan di mana, waktunya kapan, kemudian jadwal-jadwal yang dilakukan itu seperti apa, itu harus kalian terangkan secara gamblang, secara detail. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan, bulan berapa sampai bulan berapa, kemudian dari rincian bulan-bulan tersebut, bulan pertama kalian melaksanakan apa, bulan yang kedua melaksanakan apa, kemudian nanti bulan yang ketiga melaksanakan apa, sampai nanti bulan yang terakhir itu nanti kalian sampai tahap yang mana, itu nanti bisa kalian tempatkan pada tempat dan waktu penelitian. Jadi ini disampaikan secara jelas. Kemudian yang C ada definisi operasional variabel ya, namanya definisi operasional variabel. Kalian harus menyampaikan definisi-definisi dari variabel-variabel yang ada di dalam penelitian kalian. Entah itu nanti adalah variabel terikat ataupun variabel bebas. Itu seluruhnya harus kalian paparkan hakikatnya masing-masing.
Kemudian yang D ada populasi dan sampel penelitian. Nah, ya, populasi dan sampel penelitian. Jadi, ya kalian harus paham karena di dalam penelitian jelas nanti ada populasi, kemudian juga ada sampel. Kalau kita berbicara populasi, nah ini bukan opulasi tapi populasi ya. Ini berarti jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu karakteristiknya yang hendak kalian teliti. Jadi misalkan gitu ya, penelitian kalian ingin mengetahui seberapa besar seberapa besar tingkat pendapatan masyarakat di Yogyakarta misalkan. Nah, misalkan penelitian kalian seperti itu, kalian menyebutkan kota Yogyakarta. Ya. Berarti kota Yogyakarta yang misalkan itu terdiri dari kota Yogyakarta, kemudian ada Gunung Kidul, kemudian juga nanti ada Bantul, kemudian ada mana lagi Sleman. Nah, ini seluruhnya ini masuk ke dalam populasi. Nah, jadi semua ini ya, jadi semua DIY yang ada di Yogyakarta itu semuanya masuk ke populasi. Jadi misalkan kalian ditanya gitu ya, populasi dari penelitian kalian itu mana? Ya, ini kalian harus secara gamblang dan jelas kalian bisa menyebutkan populasi dari penelitian kalian. Atau misalkan tentang apa? Misalkan penelitiannya tentang pendidikan. Nah, penelitian pendidikan kalian misalkan ingin mengetahui hubungan antara minat membaca dan penguasaan kosakata misalkan ya. Jadi minat membaca dan penguasaan kosakata. Misalkan kalian ingin mencari hubungan ini. Nah, ini hubungannya seperti apa? Terus ini penelitian misalkan mencari hubungan minat membaca dan penguasaan kosakata di SMA Negeri 1 Jogja misalkan ya, SMA Negeri 1 Jogja misalkan. Nah, maka seluruh siswa SMA Negeri 1 Jogja baik kelas 1, 2, 3, kemudian jurusan A, B, C itu seluruhnya masuk ke dalam populasi. Nah, iya, kemudian yang selanjutnya, apakah penelitian kalian itu akan meneliti seluruh masyarakat Jogja ini, seluruh siswa kelas 1, 2, 3 jurusan ABC ini, apakah akan kalian teliti seluruhnya? Nah, jawabannya tentunya tidak. Karena apa? Ya tidak mungkin kan kalian akan meneliti seluruh masyarakat di Jogja ini. Tentunya ini akan memakan waktu yang lama, biaya yang besar, tenaga yang ekstra, kemudian apa? Lama penyelesaiannya. Setelah lama juga nanti ketika pembahasan ada jaminan pembahasan kalian itu tidak akan mendalam. Nah, tentunya kalau ini melelahkan seperti itu, tentunya ini kalian tidak akan meneliti dalam bentuk populasi. Maka yang selanjutnya ada yang namanya sampel. Jadi dari populasi-populasi ini supaya dapat diteliti tentunya harus ditentukan sampelnya masing-masing. Sampel ini apa? Berarti sampel ini pengambilan data dalam penelitian dengan cara random atau acak. Teknik pengambilan sampel dapat berupa simple random sampling, area sampling, ataupun yang lain. Ya, jadi teknik pengambilan data cara sampel ini ada banyak. Jadi nanti ketika kalian sudah skripsi, silakan ini kalian pelajari saja penentuan sampel itu seperti apa. Jadi ini ditentukan sampelnya. Misalkan saya cukup meneliti kota Jogja saja. Kemudian yang kedua saya cukup Bantul. Jadi dalam masyarakat Yogyakarta ini yang saya teliti cuma kota Jogja dan kota Sleman misalkan dua ini. Nah, dua ini yang disebut dengan populasi. Tapi populasi ini jelas harus bisa ini ya. Data yang kalian ambil ini jelas harus bisa menggambarkan objek yang sebenarnya atau objek yang besar ini. Jangan sampai kalian ngambil datanya atau mengambil sampelnya itu tidak bisa menggambarkan keseluruhan dari populasi, itu tidak boleh. Jadi meskipun datanya cuma sedikit, 1, 2, 3 atau 20 data gitu ya, tapi 20 data itu harus bisa menggambarkan 1000 data yang ada di lapangan. Kemudian misalkan ini yang tadi SMA gitu ya, SMA-nya terdiri dari SMA kelas 1, 2, 3. Nah, kalian tentukan sampel gitu ya. Saya mengambil kelas 1 itu cuma 2 orang. Kemudian kelas 2 5 orang. Kemudian kelas 5
10 orang misalkan. Nah, padahal seluruh siswa di sekolah itu ternyata ada 1.500. Nah, dari 1.500 kan tidak akan kalian teliti semua. Nah, maka ditentukan sampelnya cuma ada 2, 5, dan 10. Totalnya dari 1.500 siswa, kalian cukup mengambil 17 siswa yang sekiranya ini bisa menggambarkan populasi yang besar. Ya, kemudian yang selanjutnya ada lagi, misalkan dalam dunia kesehatan, manusia, misalkan ada wujud manusia gitu ya, wujud manusia. Oke, nah, satu manusia ini bisa menjadi populasi, misalkan saja populasi manusia satu ini misalkan populasi untuk darahnya. Nah, ada seorang dokter yang ingin meneliti darah dari manusia ini. Nah, tentunya dokter itu tidak akan menggunakan populasi darahnya. Kalau menggunakan populasi darahnya berarti darah untuk dari orang ini berarti harus diteliti atau dikeluarkan semua. Itu kan tidak mungkin karena orangnya ya pasti mati. Nah, maka caranya yaitu menggunakan sampel. Mungkin dokter itu cuma akan mengambil satu suntikan penuh darah dari orang ini, di mana satu suntikan darah ini yang kecil ini bisa menggambarkan seluruh bagian darah yang ada di manusia ini. Nah, itulah yang disebut dengan sampel. Tentunya teman-teman harus paham. Next, yang selanjutnya apa? Sebelum apa? Populasi sampel tadi ada definisi, kemudian ada teknik dan instrumen pengambilan data gitu ya, yang E ya. Jadi di sini ya teknik kemudian dan instrumen pengambilan datanya itu juga harus ini apa? Harus kalian jelaskan dan harus tepat, jangan sampai tidak tepat. Nah, dalam teknik pengambilan data ini ada bermacam-macam teknik pengambilan data. Ada wawancara, observasi, survei, bisa menggunakan angket, kemudian studi pustaka atau studi dokumen. Jadi teman-teman, ketika teknik pengambilan data ini kalian tidak boleh sembarangan. Jadi teknik pengambilan data ini jelas harus ditentukan atau dicocokkan dengan variabel milik kalian masing-masing. Karena jika kalian salah yang seharusnya menggunakan wawancara tapi kalian menggunakan angket, ya itu pasti datanya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Analoginya seperti ini. Misalkan data yang saya miliki wujudnya adalah air yang ada di sungai, gitu ya. Misalkan air yang ada di sungai ini misalkan. Kemudian, bagaimana caranya saya mengambil air-air yang ada di sini? Pilihannya kalian akan menggunakan sekop. Kemudian yang kedua akan menggunakan sendok. Yang ketiga, apakah akan menggunakan ember? Di mana air ini akan saya gunakan untuk memenuhi kolam yang ada di rumah saya misalkan. Pilihannya menggunakan apa? Kalau kalian salah mencocokkan variabel dengan teknik pengambilan datanya, bisa jadi loh, data wujudnya air ini, kalian ngambil datanya itu malah menggunakan sekop ini. Atau malah menggunakan sendok ini. Bisa atau tidak? Bisa. Ya, bisa diambil, tapi untuk memenuhi kolam ini pastinya akan sangat lama. Misalkan itu ya, kembali lagi penelitian, di mana penelitian itu harusnya bisa menggunakan angket, tapi kalian malah menggunakan wawancara. Nah, itu pasti akan sangat lama sekali. Ya, jadi sama halnya ini, kalian mau mengambil air yang mau kalian taruh di dalam kolam, tapi kalian ngambilnya malah menggunakan sendok. Mau berapa puluh tahun kalian bisa memenuhi kolam ini dengan cara mengambil air dari sungai menggunakan sendok? Maka yang tepat adalah kalian sudah pasti harus menggunakan ember. Ya, kalian menggunakan ember untuk mengambil air dan kalian taruh di kolam kalian. Maka itu jelas lebih cepat dibandingkan menggunakan sendok. Jadi kalau bisa menggunakan angket, ya kenapa menggunakan wawancara misalkan, ya? Karena wawancara jelas lebih lama dibandingkan angket. Misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan cuma bisa menggunakan wawancara, ya jangan menggunakan angket. Karena kalau bisanya cuma menggunakan wawancara tapi kalian menggunakan angket, sama halnya kalian mengambil air di dalam kolam ini tetapi kalian alatnya malah menggunakan gergaji. Jelas tidak bisa diambil datanya.
atau data yang kalian peroleh di sini, jelas data itu tidak akan bisa dipertanggungjawabkan, karena bisa jadi ketika karena menggunakan gergaji kalian memenuhi kolam ini bukan dengan air, tetapi malah dipenuhi dengan kayu-kayu. Nah, kayu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan karena yang dibutuhkan adalah air. Nah, jadi dalam penelitian ini ada dalam teknik pengambilan data jelas ada wawancara, observasi, survei, angket, studi pustaka, seluruhnya harus dicocokkan dengan variabel penelitian kalian. Misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, ya jadi mohon maaf ya saya mencontohkan menggunakan yang bahasa Indonesia karena yang saya bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya ada penelitian tentang minat membaca. Ada minat membaca. Kemudian ada penguasaan kosakata. Kemudian ada keterampilan berpidato. Nah, kira-kira variabel-variabel ini teknik pengambilan datanya menggunakan apa? Kalau minat membaca kira-kira ini ya, ini teknik pengambilan datanya menggunakan apa? Menggunakan wawancara, observasi, menggunakan angket, atau menggunakan studi pustaka. Kira-kira menggunakan yang mana? Ya jelas ini akan menggunakan yang angket. Karena apa? Karena akan jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan wawancara. Kalau saya ingin mengetahui seberapa besar minat membaca siswa, di mana siswa itu ada 1000 siswa, kemudian saya menggunakan wawancara, ya berapa lama saya selesainya mewawancara 1000 siswa ini, ya. Jadi jangan menggunakan wawancara. Menggunakan observasi tentunya juga tidak. Kalau menggunakan observasi berarti dari 1000 orang ini satu persatu harus saya ikuti, hanya dari tidur sampai tidur lagi. Jelas ini lebih lama lagi. Tentunya ini nggak bisa. Kemudian menggunakan angket, iya bisa. Karena menggunakan angket, saya cuma membuat satu angket, ya. Kemudian divalidasi angketnya. Setelah itu satu angket ini tinggal saya gandakan menjadi banyak, menjadi 1000 atau 2000, kemudian tinggal saya share ke 1000 siswa. Dalam waktu 1 jam 1000 siswa selesai mengisi angket ini, kemudian dikembalikan ke saya, tinggal saya teliti, ya. Jadi data yang saya peroleh menggunakan angket tidak sampai 1 jam dari 1000 siswa sudah terkumpul. Kemudian menggunakan studi pustaka bisa tidak? Ya nggak bisa. Ya, karena ini yang saya teliti adalah minat membaca. Oke, kemudian ada penguasaan kosakata. Ini menggunakan apa? Kalau penguasaan kosakata menggunakan wawancara, ya jelas nggak bisa. Masa iya kalian akan tanya, apakah Anda memiliki penguasaan kosakata yang besar? Jawaban yang diwawancara pasti iya. Ya, ini berarti kan tidak objektif. Akan menggunakan observasi jelas tidak. Menggunakan survei juga tidak. Ya, penguasaan kosakata menggunakan angket juga tidak tepat, menggunakan studi pustaka juga tidak tepat. Maka ada lagi teknik pengambilan data dengan cara praktek langsung gitu ya, praktek langsung atau secara latihan. Nah, praktek langsung ini berarti saya meminta siswa untuk secara langsung tes penguasaan kosakata. Jadi saya buat soalnya gitu ya, misalkan checkpoint ABC, kemudian dari 1000 siswa ini minta untuk mengerjakan. Kalau betul berarti penguasaannya itu bagus, atau kalau misalkan salah berarti siswa itu belum menguasai kosakata tersebut. Itu ya. Nah, ini sama halnya juga yang keterampilan berbicara. Jadi sama, ini juga harus menggunakan tes atau praktek langsung ya. Diminta untuk berpidato langsung. Ya, kemudian dari pidato-pidato itu kita simpulkan atau kita berikan penskorannya kira-kira berapa. Oh, suaranya bagus, improvisasinya oke, kosakatanya beragam, kemudian gerak badannya, miminya oke. Nah, itu menggunakan angka. Dan itu bisa diperoleh dengan cara ya harus praktek langsung, harus dengan latihan langsung. Nah, gitu ya. Jadi, teman-teman silahkan kalian dalam menentukan teknik pengambilan data ini itu betul-betul harus disesuaikan dengan variabel penelitian kalian masing-masing. Jangan sampai salah ya. Oke, yang selanjutnya apa setelah itu? Teknik ya, teknik pengambilan data sudah, kemudian teknik analisis data. Ya, dalam teknik analisis data ini ya jelas ya harus tepat juga. Misalkan kalian mau membuat sate. Nah, ini datanya ayam. Supaya menjadi sate, maka harus makan. Ya, pertama harus dibakar.
harus dimasukkan ke dalam tusukan menggunakan arang, ya sudah, ya berarti harus menggunakan ini sehingga menjadi sate. Jadi jangan sampai salah teknik analisis datanya. Kalian ingin membuat sate gitu ya, tetapi bahan yang kalian gunakan malah menggunakan kompor, ya. Kemudian malah menggunakan apalagi tidak ada bara apinya. Kemudian malah tidak ada tusukannya. Ya jelas ini nanti malah hasilnya bukan menjadi sate, malah akan menjadi opor ayam karena menggunakan kompor, kemudian menggunakan kencur atau menggunakan yang lain ya, malah bukan menjadi sate tapi malah menjadi opor ayam. Jadi harus tepat ya teknik analisis datanya. Jadi kalau yang penelitian kuantitatif atau yang angka-angka tadi ini jelas ini akan menggunakan statistik dengan bantuan SPSS misalkan. Kalau yang kualitatif ya itu pasti tidak menggunakan SPSS karena datanya itu bukan dalam wujud angka. Kemudian yang R&D ya itu R&D ya pengembangan, berarti harus mengembangkan. Kemudian nanti yang mix ya berarti gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Oke, yang selanjutnya ya. Yang selanjutnya itu bagian bab 4. Oke, jadi di sini kita sudah sampai ke bab yang keempat. Atau ini masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan. Jadi setelah kalian betul membuat bab 1, 2, dan 3, ya perlu kalian ingat lagi bab 1, 2, 3 seluruhnya itu saling berhubungan satu sama lain. Jika sudah tepat, sudah betul kalian menyusunnya, sudah betul dalam melakukan penelitiannya, kemudian kalian memiliki kewajiban atau sudah diperbolehkan untuk mengerjakan hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab 4 ini nanti terdiri dari hasil penelitian, pembahasan, kemudian kalian sampaikan keterbatasan dalam penelitian kalian. Nah, dalam hasil penelitian ini tentunya yang pertama kalian harus menyampaikan deskripsi data hasil penelitian. Nah, silakan kalian uraikan, deskripsikan data yang kalian hasilkan, kalian peroleh, bukan hasilkan ya, yang kalian peroleh di lapangan silakan kalian deskripsikan di bab 4 ini. Jadi misalkan minat membaca ini apa yang ada di lapangan, penguasaan kosakata yang di lapangan itu seperti apa, itu seluruhnya harus kalian sampaikan. Kemudian setelah itu kalian juga harus menyampaikan hasil uji prasyarat atau uji normalitasnya. Jadi ini seharusnya ini sudah disebutkan di bab di bab 3 juga gitu ya. Jadi normalitasnya itu menggunakan apa, kemudian sudah normal atau belum untuk data yang kalian peroleh, ini seluruhnya harusnya sudah disampaikan, sehingga kalau data itu dirasa sudah normal, maka ya data itu baru bisa diambil datanya gitu ya. Atau sorry, bukan data ya, tapi kalau misalkan yang ada di lapangan narasumbernya misalkan itu sudah normal, pesertanya normal, ya otomatis itu baru bisa diambil datanya. Jadi kalian nanti harus melakukan uji normalitas datanya. Jadi normal atau tidak, terutama ini untuk penelitian-penelitian yang kuantitatif. Nah, jadi untuk normal atau tidak nanti itu bisa dikaji dan diteliti kembali lagi menggunakan SPSS atau menggunakan teknik statistik. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada uji hipotesis. Jadi hipotesis yang sudah kalian tawarkan di bab 2, nah ini kalian uji di sini apakah hipotesisnya itu terbukti atau tidak. Misalkan gitu ya, hipotesisnya kalian menyampaikan memiliki hubungan yang signifikan dengan B memiliki hubungan yang erat dan signifikan dengan C misalkan. Ini di bab 2 misalkan kalian menyebutkan seperti ini. Nah, nanti di bab 4 ini kalian harus membuktikan apakah betul hipotesis yang sudah kalian ajukan ini memang betul A memiliki hubungan dengan B memiliki hubungan dengan C. Itu harus kalian buktikan. Namun sekali lagi saya sampaikan, kalau misalkan di dalam hasil penelitian ini ternyata hipotesis yang kalian ajukan itu ternyata ini tidak terbukti, ya tidak apa-apa gitu ya, tidak apa-apa, data tidak perlu kalian ubah. Yang tidak terbukti ada hubungan, kalian hubung-hubungkan. Itu tidak boleh. Jadi sampaikan apa adanya. Meskipun hipotesis kalian tidak terbukti, itu tidak
salah. Yang penting kalian nanti bisa menyampaikan argumennya kenapa hipotesis kalian itu tidak terbukti. Pasti ada faktor X-nya kenapa tidak terbukti. Karena di dalam bab 2 kalian menyampaikan hipotesis penelitian itu kan tentunya kalian tidak sembarangan. Pasti kalian memiliki alasan yang kuat dan tentunya didukung oleh fakta-fakta atau data-data yang ada. Tapi kalau misalkan toh sebenarnya itu tidak terbukti, ya tidak masalah, tidak harus kalian hubung-hubungkan. Kemudian yang berikutnya, nah setelah hasil penelitian ini seluruhnya kalian sampaikan, kemudian sampaikan ada yang namanya pembahasan. Silahkan disesuaikan dengan judul yang sudah kalian tetapkan dalam penelitian ataupun dalam skripsi kalian. Jadi disampaikan dalam pembahasan, jangan sampai gitu ya antara pembahasan dengan judulnya itu tidak ada hubungan. Itu jangan sampai. Berarti ada indikasi itu copy paste atau ngelindur atau istilahnya tidak fokus dalam mengerjakan. Jadi judul ya tentunya harus sama nanti dengan pembahasannya. Nah, pembahasan ini membahas apa? Membahas hasil penelitian yang ada di sini. Silakan nanti dibahas di sini. Kemudian yang C nanti ada keterbatasan penelitian ya. Sudah otomatis kalian memiliki keterbatasan ketika kalian melaksanakan penelitian. Misalkan gitu ya, mungkin dana kalian yang tidak mencukupi, kemudian mungkin variabel kalian yang tidak terlampau kuat atau banyak, kemudian keterbatasan kalian mengambil data karena misalkan kalian sendirian, kemudian mungkin keterbatasan karena masyarakat tidak ada yang mengizinkan atau sulit akses, baik akses untuk masyarakatnya ataupun akses daerahnya misalnya. Kemudian selain itu juga mungkin apalagi ya, ya yang pasti kendala-kendala yang kalian hadapi ketika melaksanakan penelitian itu seluruhnya bisa disampaikan ke dalam keterbatasan penelitian, sehingga harapannya nanti misalkan ada yang ingin melanjutkan penelitian kalian ya itu mereka bisa mengatasi kendala-kendala yang kalian temukan di dalam penelitian. Nah, itu bab 4. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan bab 1, 2, dan 3, bab 4 ini tidak susah, ini mudah dan cepat. Karena yang paling susah itu ya ketika kalian penelitian harus menentukan normalitasnya dulu, homogenitasnya terlebih dahulu gitu ya. Kalau misalkan yang kuantitatif, kalau misalkan itu sudah terlewati semua, maka bab 4 ini tidak usah khawatir, ini mudah karena kalian tinggal menerjemahkan hasil dari penelitian kalian yang sudah kalian lakukan di dalam lapangan. Oke, gitu ya. Itu untuk bab 4. Kemudian yang terakhir, nah skripsi itu terdiri dari 5 bab ya. Ingat, skripsi itu terdiri dari 5 bab. Tidak seperti dalam makalah yang cuma sampai 3. Nah, di bab yang kelima ini baru ada kesimpulan, implikasi, kemudian ada saran. Jadi kesimpulan ya ini hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan ya. Kalau misalkan tadi ada hipotesis, berarti kesimpulannya ini bisa diisi dengan hasil hipotesis kalian itu terbukti atau tidak. Nah, ini bisa masuk ke dalam kesimpulan. Kemudian implikasi berarti suatu konsekuensi atau akibat langsung dari penemuan suatu penelitian ilmiah. Kalau penelitian kalian itu bagus gitu ya, pasti penelitian kalian itu memiliki implikasi atau memiliki akibat langsung setelah penelitian ini dipublikasikan. Ya, jadi misalkan ya kalian mengungkap, oh ternyata membuang sampah di sungai itu dapat menyebabkan banjir karena kalian sudah membuktikan dalam penelitian ini. Nah, maka itu berarti penelitian kalian itu memiliki implikasi langsung ya terhadap masyarakat, sehingga masyarakat ya saat ini tidak boleh lagi membuang sampah secara sembarangan karena dapat menyebabkan banjir, misalnya kekeringan, misalkan kotor ataupun yang lain. Kemudian yang terakhir ada saran, atau saran ini adalah pendapat yang dibuat untuk dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dengan harapan dapat memberikan perbaikan dan membangun dan bersifat positif. Ya, jadi ya berikan saran ya yang sesuai sehingga dapat membangun dan bersifat positif.
produktif atau dapat memperbaiki penelitian yang sudah kalian lakukan. Jadi harapannya nanti ya ada orang yang melanjutkan penelitian kalian tapi dengan lebih mutakhir lagi dan dapat mengatasi berbagai kendala-kendala yang sudah kalian temui. Nah, bab 5 ini mudah sekali, ini cepat, nggak usah difikirkan. Kemudian yang terakhir, nah terakhir ini sudah ya, yang terakhir ini sudah. Nah, ini sudah untuk yang terakhir. Yang terakhir ya selanjutnya nanti ada daftar pustaka. Namun untuk daftar pustaka ataupun nanti untuk pengutipan nanti akan saya sampaikan di materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang penulisan, pengutipan dan penulisan daftar pustaka. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan kerangka karya ilmiah ini dapat memberikan wawasan pengetahuan untuk teman-teman semuanya. Kemudian sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Yang pasti di dalam materi ini ada tugas ya untuk mahasiswa. Jadi silahkan dikerjakan biasa melalui Google Form yang sudah saya sertakan. Terima kasih, sampai jumpa, salam dan bahagia.